Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Dengan segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita aneka macam nikmat sehingga kita mampu menyaksikan channel yang insya-Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang insya-Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai umat muslim yang juga bagian daripada bangsa Indonesia, yaitu hubungan antara Islam dan politik. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama samawi yang tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memberikan petunjuk hidup yang sangat komprehensif, mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya adalah politik. Ayo ikhwah, Islam adalah agama yang sempurna, yang memberikan aturan yang menyeluruh dan komprehensif, tidak hanya di dalam masalah ibadah saja, tetapi juga di dalam urusan kehidupan sosial, ekonomi, bahkan sampai politik. Di dalam syariah Islam, politik bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan ataupun jabatan, tetapi lebih jauh daripada itu. Politik adalah sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan umat dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Inna siyasa fil Islam hiya tadbiru syu'unin nas bima yanfa'uhum fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya politik di dalam Islam adalah pengaturan urusan umat manusia yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan juga akhirat. Ini menunjukkan bahwa tujuan politik di dalam Islam bukan sekadar kepentingan duniawi belaka, tetapi juga untuk kepentingan ukhrawi umat, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan juga sejahtera. Ayol ikhwah, Islam mengajarkan bahawa kehidupan ini harus dijalani sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, di dalam pemikiran Imamul Mawardi di dalam karyanya yang terkenal Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau mengatakan, "Innal imam huwa alladhi yatawalla syu'unal ummah wa yar'a masalihaha wa yajib an yakuna adilan muslihan." Imam adalah pemimpin yang mengurus urusan umat dan menjaga kepentingannya. Ayol ikhwah, Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua umat beragama di Indonesia, termasuk di dalamnya juga yaitu umat Islam. Namun meskipun negara Indonesia bukanlah negara Islam secara formal, namun kita tidak bisa mengabaikan suatu kenyataan bahawa nilai-nilai Islam memiliki peran yang sangat amat penting di dalam membentuk suatu budaya politik di dalam bangsa ini. Pancasila yaitu menjadi dasar negara kita yang tentunya berakar daripada nilai-nilai Islami yang amat mendalam. Sebagai contoh yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas mencerminkan ajaran Islam tentang keesaan Tuhan. Begitu pula dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan tentunya sila kedua ini sangat sejalan dengan ajaran Islam tentang perlunya menjaga hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam hal ini ulama besar Asy-Syatibi rahimahullah mengungkapkan, "Innal maslahah al-'amah yajib an tura'a fi siyasah wa illa kanat as-siyasah kharij itar asy-syara'." Sesungguhnya kemaslahatan umum harus diperhatikan di dalam politik. Jika tidak, maka politik itu akan keluar dari kerangka syariat. Hal ini jelas menunjukkan bahawa politik negara, kesejahteraan bersama dan kemaslahatan umat harus diprioritaskan, dan ini adalah nilai yang diajarkan oleh Islam.
Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain politik struktural yang berkaitan dengan pemerintahan, politik di dalam Islam juga mencakup budaya politik yang tentunya lebih luas lagi, yang bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Politik kultural di dalam Islam berarti usaha untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan umat dalam budaya masyarakat melalui pendidikan, media dan juga seni. Dan ini adalah bentuk implementasi nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sosial yang tidak terlepas dari kehidupan bernegara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imamul Ghazali, al-ghayah minas siyasah hiya tahqiqul maslahatil 'ammah allati tashmalu kulla syai'in min masalihil ummah. Tujuan utama dari politik adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum, untuk mencakup segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, politik di dalam Islam seharusnya tidak hanya terbatas dan terkukung oleh urusan pemerintah yang secara formal, tetapi seharusnya juga mencakup seluruh aspek sosial, pendidikan, bahkan budaya. Di dalam Islam, pemerintahan yang adil adalah salah satu tujuan utama di dalam berpolitik, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Mawardi di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, iqamatul adil min akbaril wajibat 'alal imam. Menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban terbesar bagi seorang pemimpin. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menegaskan bahwa politik di dalam Islam haruslah berorientasi pada keadilan yang merupakan pondasi utama di dalam pemerintahan yang baik. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadilan harus senantiasa ditegakkan di dalam Islam, bukan hanya soal pembagian hak-hak secara adil saja, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat manusia, kesejahteraan sosial dan juga penegakan hak asasi manusia. Dan ini sejalan dengan pemikiran Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang mengatakan al-adlu asasul mulki wa bihi taqumul umam. Keadilan adalah dasar daripada kepemimpinan dan dengannya berdiri suatu bangsa. Oleh karena itu, sebuah pemerintahan yang tidak menegakkan keadilan akan menyebabkan kehancuran, baik itu secara sosial, ekonomi maupun juga politik. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekularisasi di dalam politik menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus kita hadapi. Sekularisasi yang dimaksudkan di sini adalah pemisahan yang terlalu tajam antara agama dan kehidupan politik. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya nilai-nilai moral yang menjadi dasar hidup berbangsa serta menurunnya kesadaran umat terhadap pentingnya pengamalan daripada prinsip-prinsip agama. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, la yumkin fasluddin 'anil hayah wa la yajuz lis-siyasah an takuna ba'idatan 'anil syariah. Tidak mungkin memisahkan agama dari kehidupan dan tidak boleh politik jauh daripada syariat. Nah, ini seolah menjadi alarm bagi kita bahwa politik dan agama di dalam Islam tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan juga sejahtera. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungi kembali bahwa politik di dalam Islam bukanlah hanya sekedar alat untuk memperebutkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan tersebut. Namun lebih daripada itu, politik adalah alat ataupun sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena Islam mengajarkan
bahawa segala keputusan yang diambil di dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, moralitas dan juga kasih sayang tentunya. Sebagai umat Islam, maka kita sudah seharusnya berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai Islam di dalam setiap aspek kehidupan kita. Termasuk di dalamnya adalah dalam hal politik. Negara kita Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila tentunya mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga keharmonisan antara agama dan juga negara, antara kepentingan agama dan kepentingan bersama. Nah, sebagai bangsa yang pluralistik, kita harus senantiasa menjaga itu semua. Oleh karena itu, meskipun Indonesia bukanlah negara Islam secara formal, namun nilai-nilai Islam yang mendalam tetap harus tercermin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syahrastani rahimahullah, as-siyasah laysat mujarrad fardhi iradati sultah bal hiya taqdimu masalihil ummah bima yatamasya ma'a syariah. Politik itu bukan hanya sekedar memaksakan kehendak kekuasaan, tetapi lebih kepada memperjuangkan kepentingan umat yang sesuai dengan syariat. Ini menunjukkan bahawa politik di dalam Islam haruslah berorientasi kepada kepentingan umat, kemaslahatan umat, bukan pada kepentingan segelintir orang ataupun kelompok-kelompok tertentu. Nah, kepentingan umat yang dimaksud adalah kesejahteraan bersama, ya, untuk mengutamakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan pembelaan terhadap hak-hak asasi setiap individu di dalam masyarakat. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai negara yang besar dan juga majmuk, Indonesia memiliki tantangan yang besar pula di dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan agama dan kehidupan negara. Pancasila, yaitu sebagai dasar negara kita, meskipun Pancasila ini tidaklah menjadikan Islam sebagai dasar negara, namun sangatlah kental dengan nilai-nilai moral yang ditanamkan atau diajarkan oleh agama Islam, seperti sila pertama yang berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang jelas ini berakar dari ajaran tauhid di dalam Islam. Nah, sebuah negara yang kiranya ingin menjadi negara maju dan juga sejahtera haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang universal, yang tidak hanya memperhatikan aspek material ataupun ekonomi, tetapi juga melibatkan banyak dimensi moral maupun spiritual. Hal ini sesuai dengan pandangan Imam Al-Maturidi rahimahullah yang berkata, inna siyasah la taqtasiru ala al-masail al-hukumiyyah bal tata'adda dhalik ila tawjihin nas nahwa al-khair wa salahihim. Politik tidaklah hanya terbatas pada masalah pemerintah, tetapi juga haruslah mencakup pembimbingan umat terhadap kebaikan dan perbaikan mereka. Oleh karena itu, ayolah ikhwah, sebagai umat Islam kita harus aktif terlibat dalam pembangunan politik dan juga sosial di Indonesia dengan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan tentunya lebih sejahtera lagi. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah. Dan pada akhirnya saya ingin mengajak kepada kita semua untuk selalu mengingat bahawa politik di dalam Islam bukanlah hanya soal pemerintahan formal ataupun struktural kekuasaan. Namun lebih daripada itu, politik harus menjadi usaha untuk menciptakan tatanan kehidupan yang membawa kepada kemaslahatan bagi seluruh umat. Dan politik di dalam Islam adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan fid dunya wa kadzalika fil akhirah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, as-siyasah min wazaifil imamah wa hiya min maslahatin nas la min masalih asy-syakhsiyah. Politik adalah tugas kepemimpinan yang menjadi kewajiban untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus terus berusaha untuk menciptakan sistem politik yang tidak hanya berpihak pada segelintir orang ataupun kelompok, tetapi pada seluruh masyarakat secara umum tanpa membedakan suku, agama ataupun golongan. Dengan begitu, kita insya-Allah dengan izin Allah kita dapat mewujudkan negara yang penuh dengan keadilan, kedamaian dan kemakmuran yang menjadi cita-cita kita semua yang menonton channel saya ini. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Politik Islam adalah politik yang berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan umat yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Politik bukan hanya soal kekuasaan ataupun jabatan saja, tetapi lebih mulia daripada itu, yaitu soal bagaimana cara kita mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi bagi umat manusia seluruhnya. Negara kita Indonesia adalah negara yang besar dan juga plural, dan kita sebagai umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar nilai-nilai Islam tetaplah tercermin di dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk di dalamnya politik. Marilah kita ayyuhal ikhwah sebagai umat Islam kita menjaga semangat untuk berbuat kebaikan dan juga keadilan di dalam setiap langkah kita, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan sosial politik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuknya agar kita selalu berada di jalannya yang benar dan mampu mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera dan penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.